Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami bertiga dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb. Dalam video kali ini kita akan melakukan proses coaching di mana untuk memenuhi tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Nah, dalam proses coaching ini saya sendiri adalah Husnan Hidayat dari SDN Pajagelan 2. Saya bertindak sebagai supervisor dalam proses coaching ini. Kemudian ada teman saya. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Saya Fitri Windasari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb. Saya berdinas di SDN Pajagalan 1. Dalam proses coaching kali ini saya bertindak sebagai coach. Selanjutnya, salam Bapak Ibu Guru yang hebat. Perkenalkan, nama saya Dodi Eka Margaswati. Saya berdinas di SMPN Negeri 1 Sumeneb, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sumeneb. Saya bertugas di sini menjadi coaching dalam coach. Oke, selanjutnya marilah kita simak proses coaching berikut. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Husnan. Kok serius banget itu Bu Fitri? Iya, ini saya lagi menyusun pertanyaan-pertanyaan. Oke, menyusun pertanyaan. Oh iya ya, lupa. Besok Bu Fitri akan melakukan proses coaching ya? Iya, sudah persiapan ini Pak untuk besok. Oh, sudah janjian juga ya sama Iya, sama coach sudah janjian. Ya, oke. Fitri, sebelumnya gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Masih tetap bahagia? Tetap harus bahagia dan semangat. Ya, yang penting itu Fitri. Iya. Ya. Jadi di sini saya akan mencoba melakukan observasi, pra-observasi sebelum Bu Fitri melakukan proses coaching besok gitu. Jadi di pra-observasi ini ada beberapa hal yang harus saya gali dari Bu Fitri di situ. Yang pertama, Bu Fitri, kira-kira dari proses observasi yang akan dilakukan besok oleh Bu Fitri ini, kira-kira tujuannya itu apa sih Bu Fitri? Oke, tujuan dari kegiatan yang besok akan dilakukan proses coaching adalah memberikan solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching. Oke, jadi intinya nanti dari proses itu coaching bisa menemukan solusi dari masalahnya gitu ya Fitri ya? Benar sekali. Kemudian kira-kira nanti saat proses coaching itu gambarannya seperti apa Fitri? Oke, saya akan bertanya kepada coach kita, sudah janjian juga setelah jam pelajaran usai. Nanti kita akan sharing permasalahan apa yang dihadapi oleh coach dan nanti kita akan berdiskusi bagaimana menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut. Oke, nanti sudah janjian ya. Kira-kira jam berapa besok? Sepulang sekolah. Sepulang sekolah ya. Iya. Oke, jadi tidak mengganggu proses belajar mengajar murid ya. Iya. Ya, di luarnya jam mengajar. Oke. Pada saat melakukan proses coaching, Fitri, kira-kira dari beberapa kompetensi itu yang ingin Bu Fitri itu bangun itu dari segi apa dalam diri Bu Fitri itu dari beberapa kompetensi itu? Iya, saya ingin membangun ini ya, pertanyaan yang berbobot. Jadi di situ Bu Fitri yang ingin digali potensinya adalah
tentang menyusun dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci besok ya. Tentu, karena saya sudah menyiapkan juga pertanyaan-pertanyaan. Oh gitu ya, ya tadi serius banget sampai buatnya ya begitu ya. Oke, ya. Jadi itu kemudian proses coaching ya, proses coaching yang akan Bu Fitri lakukan itu bisa dikatakan berhasil ya, bisa dikatakan berhasil jika Bu Fitri itu mencapai apa sih? Oke, saya katakan proses coaching itu berhasil apabila coach sudah bisa menyelesaikan masalahnya, bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu. Jadi nanti harapannya coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya gitu ya. Oke, berarti setelah ini Bu Fitri akan melakukan proses coaching ya besok. Iya. Itu dan saya nanti juga akan mengamati dan mengobservasi daripada proses coaching yang dilakukan Bu Fitri, karena nanti di situ saya akan memberikan refleksi setelah proses coaching yang dilakukan oleh Bu Fitri itu sudah selesai. Ya gitu. Oke. Sampai ketemu besok ya Bu Fitri ya dalam proses coachingnya. Semoga besok proses coachingnya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun. Oke, ya, terima kasih Bu Fitri ya. Sama-sama Pak Usman. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri sama Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi, apa kabar? Alhamdulillah kondisi kurang baik Bu Fitri. Kenapa ya Pak? Ya satu capek, mulai dari jam pertama ngajarnya di kelas 9 di atas. Jadi naik turun jadi capek. Kemudian yang kedua ini yang penting ikhlas ya Pak ya. Iya. Nah kita kan sudah janjian nih akan melakukan proses coaching hari ini. Nah saya melihat dari raut wajah Pak Dodi ini memang sedang sepertinya kok ditekuk ada permasalahan. Iya ini sebenarnya menurut saya ini klasik permasalahan saya ini, tapi mulai dari dulu sampai sekarang belum terpecahkan ini. Jadi apa itu Pak? Kira-kira mungkin diskusikan. Bisa kita sharing di sini. Ini mulai dari kemarin, tahun-tahun kemarin sebelumnya ini kan pergantian kurikulum banyak dari KTSP, K13, kurikulum Merdeka yang sekarang di sini. Itu bagi saya itu nggak berpengaruh langsung ke saya, juga tidak berpengaruh langsung ke teman-teman. Ya sebenarnya memang ada sebagian teman yang memang cara mengajarnya itu inovatif. Kalau saya pribadi itu konvensional saja itu, yang menerangkan itu mengajarnya. Oh gitu ya Pak. Jadi nggak ngefek itu kurikulum apa itu nggak berpengaruh. Dampaknya itu ke saya itu gimana itu? Jadi mungkin Bu Fitri bisa membantu saya itu gimana? Jadi dari perubahan kurikulum dari KTSP ke Kurtilas terus ke Kumar. Nah ini kayaknya tetap saja tidak ada perubahan yang signifikan dalam gaya mengajarnya. Masih tetap seperti gaya orang zaman konvensional gitu. Jadi mengajar itu ceramah itu. Nah, kemudian dari kali ini, dari permasalahan yang Bapak sedang hadapi seperti ini nih sekarang, apa yang ingin Bapak dapatkan dari diskusi kita ini? Saya ingin mungkin dari Bu Fitri sama Pak Usman ini mungkin ada cara. Kalau menurut saya itu cara itu bisa mengubah saya terutama dan teman-teman rekan-rekan guru ini untuk bisa mengembangkan dari kurikulum yang ada itu. Minimal tahulah apa itu kurikulumnya itu, sehingga saya bisa mempraktikkan secara perlahan-lahan, nggak mungkin langsung gitu langsung secara sedikit demi sedikit. Jadi bisa diceritakan lebih detailnya Pak, situasinya sekarang seperti apa? Gini, kan setiap harinya kami masuk itu seperti saya terutama yang saya alami itu masuk ke kelas ngajar dari jam pertama bahasa Indonesia, kebetulan kan di situ kan ada 5 jam gitu ya.
6 jam, maaf, 6 jam di situ. Dalam satu pekan, satu minggu ya. Masuk seperti biasanya. Itu biasanya yang saya lakukan itu persepsi biasa, itu salah menanyakan kabarnya murid-murid. Kemudian saya buka materinya misalnya bab 2 itu. Ya buka materinya, nah bab 2 halaman ini. Kan kebetulan siswa kan punya buku paket itu. Yeah. Ada yang dari bantuan dari pusat itu. Dibuka buku paketnya halaman berapa, kemudian saya menjelaskan. Setelah menjelaskan, dirasa sudah cukup materi yang saya jelaskan, saya bertanya kepada siswa, apakah ada pertanyaan seperti itu biasanya itu, apakah ada pertanyaan refleksinya seperti itu. Siswa ada yang bertanya, Pak ini maksudnya gimana? Saya terangkan lagi itu. Yang saya khawatirkan ada siswa itu, dia itu memang tidak paham tapi tidak bertanya, itu yang saya repot. Jadi saya tidak menemukan siswa saya itu yang paham, benar-benar paham atau tidak, itu saya bingung gitu. Harapan saya dengan kurikulum merdeka yang merdeka segalanya itu gimana katanya merdeka segalanya, itu ada inovasi itu. Inovasi biar tidak jenuh atau monoton sistem pembelajaran saya di kelas itu. Jadi tadi Pak Dodi ini sudah menjelaskan situasinya sekarang, sekaligus juga menginginkan situasi yang berbeda. Akan dicapai ya. Oke, jadi menginginkan situasi yang ada perubahan gitu ya Pak ya. Terus kira-kira apa ini yang menjadi faktor penyebab dari mengapa situasi tetap ada pembelajaran konvensional seperti itu? Ya mungkin dari ketidaktahuan saya itu ya tentang kurikulum yang ada itu, ketidakpahaman. Bahkan saya sudah ikut diklat, itu kan ada di sekolah itu kan, diklat ini tentang kurikulum merdeka saya ikuti dari awal sampai akhir, tapi masih ada ketidakpahaman tentang itu. Mungkin ketidakpahaman saya itu karena belum adanya kolaborasi itu antara teman sejawat. Saya butuhkan ada teman yang mengajak saya, gini loh, kurikulum merdeka, kita saling berbagi itu gimana modelnya itu. Tapi inginnya seperti itu. Jadi nanti saya punya pandangan itu loh, ketika mengajar kurikulum merdeka tipenya seperti ini, modelnya seperti ini. Itu. Dari situ saya pribadi nanti bisa mencontoh, bahkan bisa berinovasi. Kira-kira dikembangkan dalam bentuk gimana caranya. Misalnya ada media di situ kan enak. Siswa kan enak kalau mengajar ada media itu. Lebih paham. Jadi apa yang bisa membuat hal itu terwujud? Pak Dodi menginginkan seperti apa? Apa yang saya bisa modelnya terwujud? Ingin terwujudnya itu modelnya menurut saya pribadi ya, dari sekian lama saya menjadi guru, itu siswa lebih paham, mengerti model pembelajaran menggunakan media. Baik itu medianya secara kertas pun itu, atau lebih yang bagus itu pakai media IT gitu, seperti PowerPoint atau di situ ada media yang berupa YouTube, itu lebih menarik daripada kita mengajar ceramah itu. Itu berarti sudah masuk ke rencana aksi Bapak ya. Betul. Masih belum diwujudkan. Gagasannya seperti itu. Rencana saya seperti itu. Nah, jadi gagasannya ini melakukan pembelajaran dengan menggunakan media. Media. Terus apa sudah dicoba nih Pak untuk menggunakan media yang lebih interaktif? Pernah mencoba. Media yang saya capai itu pun saya itu tidak sengaja begitu gini. Di buku paket itu kan materinya kan bahasa Indonesia kan wacana. Kebetulan saya ngajar bahasa Indonesia. Itu butuh wacana. Wacana di buku paket itu kurang memadai. Materinya kurang memadai, hanya simpel intinya saja. Kemudian saya cari referensi di HP saya. Nah, kebetulan saya menemukan ini materinya berita. Nah, kemudian saya menemukan di HP saya, ya kelemahannya itu tidak satu kelas mendengarkan. Jadi gini, saya menemukan media berita di HP saya kumpulkan siswa satu kelas itu kayak itu bergerombol, suruh duduk, diam, saya full volume, saya dengarkan berita yang dari HP itu. Dengarkan. Ada yang memang tidak maksimal, ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Memang suaranya kan kecil dari HP, kapasitasnya. Saya dengarkan. Itu antusias sekali itu begitu. Dari yang saya menjelaskan ceramah itu tentang berita itu, ketika saya pakai media itu, media yang kecil sederhana HP itu, sangat paham. Saya tes refleksi, saya tes pertanyaan tentang berita itu, langsung tahu. Bahkan jawabannya itu luar biasa. Berarti ini ada banyak yang harus dipersiapkan ya untuk melakukan pembelajaran itu ya. Ingin saya lebih dari itu.
apa saja rencana yang mau dipersiapkan jika ingin lebih dari Iya, itu? ini saya rencananya pakai FHP, pakai laptop, saya tampilkan di proyektor di depan itu, Oke. wah itu kelihatannya tuh bagus. Kemudian di situ ada materi-materinya begitu. Kemudian di situ bentuk PPT. Kemudian di situ proyektor di PPT-nya itu ada materi, kemudian ada contohnya begitu. Berupa media YouTube, berupa Nah. media kehidupan sehari-hari tentang berita itu Kontekstual gimana. ya. Kontekstual. Ya, oke. Itu sangat menarik. Saya yakin itu. Siswa yang tidak tertarik mempelajari itu walaupun di jam terakhir, biasanya jam terakhir itu kan payah, ngantuk itu. Iya, Itu tertarik benar. itu. Oke. Cuman itu kendalanya itu dari istilahnya kita dapat dukungan dari teman sejawat, dari kepala sekolah gimana untuk media yang saya siapkan untuk saya gunakan di kelas itu. Ide dan gagasannya memang sangat sudah luar biasa nih ya Pak ya. Nah, untuk memastikan hal itu bisa berjalan baik, itu bagaimana Pak? Ya mungkin kedepannya saya akan konsultasi ke teman sejawat, yaitu teman sejawat sesama kan kelas, di situ kelas 9 kan ada 10 kelas. Iya. Jadi pengajar bahasa Indonesianya itu kan ada 3 orang. Paling tidak saya konsultasi kepada yang satu angkatan itu pengajar bahasa Indonesianya, gimana kalau kita pakai media modelnya seperti ini. Kalau memang setuju, kita langsung teruskan ke kepala sekolah yang pemangku kebijakan. Kira-kira siapa tahu dari kepala sekolah nanti diberi dukungan dalam bentuk sarana dan prasarananya disediakan. Itu kan lebih enak daripada kita. Ya. Itu salah satu cara kedepannya gimana itu. Jadi kriteria keberhasilan yang diinginkan seperti apa Pak? Ya paling tidak minimal saya tidak mulu-mulu, minimal ya siswa saya itu paham terhadap apa yang saya ajarkan, itu minimal. Ya kalau maksimal itu bisa diterapkan kesehariannya. Apa yang saya ajarkan kepada siswa itu bisa diterapkan, dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Itu ya harapan saya sebagai guru. Ada lagi Pak, ini mungkin kriteria keberhasilannya selain itu? Ya selain itu saya merasa bangga itu menjadi guru seutuhnya, bahwa saya mengajar itu tidak ada sesuatu yang beban bagi saya, itu merasa plong, itu saya mengajar dengan merasa bangganya, tidak ada yang beban di dalam hati saya, pikiran saya, itu sudah luar biasa itu. Saya tidak harus siswa saya pintar, itu nomor sekian bagi saya. Oke. Nah, apa ini Pak yang bisa Bapak tarik sebuah benang merah kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan ini tadi? Oke, ini kita kan sebagai guru ya, itu ngajar mulai dari dulu sampai sekarang itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya kita harus berinovasi, menyesuaikan diri sendiri kita sebagai guru. Jadi tidak harus monoton apa yang kita kerjakan kemarin itu sama dengan yang sekarang. Padahal itu beda. Besok dengan sekarang itu beda. Situasinya beda. Jadi harapan saya itu kita harus bisa sebagai jati diri kita sendiri itu bisa berinovasi sendiri. Caranya terserah, tergantung kemampuan kita masing-masing. Maunya inovasinya seperti apa? Boleh ATM amati tiru dari modifikasi dari teman-temannya, atau boleh kolaborasi dengan teman sejawat, atau dari pembelajaran dari YouTube itu gimana modelnya kita terapkan di kelas, boleh. Itu salah satu bentuk inovasi dengan cara kita ingin tahu, merubah dirinya itu ingin tahu kita. Jadi simpulan dari apa yang sudah kita diskusikan tadi ini adalah bagaimana kita bisa berinovasi, berinovasi itu ya, sesuai dengan perkembangan dan kemampuan. Pengembangan zaman juga ya Pak ya. Baik, apa yang menjadi pemahaman kita sore ini nih Pak? Jadi ya saya harapkan dengan cara seperti ini ya, sharingnya ini, ini tidak hanya berlaku kepada saya. Saya harapkan teman-teman guru yang lain sejawat itu bisa seperti ini. Saya yakin dari teman-teman sekian banyak itu banyak masalah-masalah yang dihadapinya itu bermacam-macam. Kalau modelnya seperti ini, saya yakin mereka itu senang plong. Saya terus terang dari tadi itu kan masalahnya gimana dimikirkan sendiri. Dengan adanya Bu Fitri, Pak Ota ini, saya merasa terbantu itu, menemukan solusinya itu. Terbantu, paling tidak ada gambaran saya harus gimana, itu paling tidak seperti itu yang harus saya lakukan.
Itu yang saya rasakan gini. Dan Baik. harapan saya bisa dilanjutkan ke teman-teman yang lain. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Dodi dari Sama-sama. apa yang sudah kita diskusikan tadi, Iya, permasalahan sama-sama. Pak Dodi Iya. tentang bagaimana perubahan kurikulum, Iya, mulai dari betul. KTSP, Ah, Kurtilas, kemudian Kurmer, kemudian bagaimana guru mengajar yang mulanya hanya mengajar secara konvensional, Iya, secara ceramah saja Betul. metodenya. Nah, di sini sudah mulai perlahan untuk menggugah antusiasme murid, kita Betul. gunakan media pembelajaran seperti Betul. itu ya Pak ya. Yang menarik ini di sini di akhir bagaimana nanti mengetularkan pada rekan sejawat yang lainnya dari Itu, proses itu coaching pentingnya ini. ya. Harapan saya seperti itu. Oke, banyak yang harus kita ketularkan juga ini Betul, kepada betul. guru yang lain. Terima kasih Pak Dodi atas Sama-sama, waktunya. sama-sama Bu Fitri. Iya. Saya mohon izin pulang duluan Bu Fitri. Oh iya, Karena hati-hati kebetulan di jalan. dijemput itu ditunggu. Terima kasih Pak Iya. Osman. Sama-sama. Oke, Bu Fitri. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Fitri. Tadi sudah Bu Fitri melakukan proses coaching ya Iya. dengan Pak Dodi di situ. Benar. Yang mana tadi itu saya lihat bukan seperti proses coaching, kayaknya seperti ya berbicara. Iya, ngobrol biasa santai gitu ya. Iya. Jadi terasa lebih enak gitu Iya, ya. lebih enjoy Iya. seperti itu. Oke, apa namanya? Kira-kira perasaan dari Bu Fitri itu seperti apa setelah proses coaching tadi? Setelah proses coaching, saya merasa lega, bahagia, senang bisa membantu memberikan solusi jalan keluar kepada rekan sejawat, kepada Pak Dodi yang mengalami sebuah permasalahan dalam proses mengajarnya. Seperti itu. Oke, mungkin Bu Fitri bisa ceritakan ulang secara singkat ya permasalahannya seperti apa, kemudian proses coachingnya seperti apa, terus kan secara gambaran singkatnya. Ya, permasalahan yang dihadapi Pak Dodi ini melihat bahwa perubahan kurikulum dari kurikulum KTSP, Kurtilas kurikulum 2013, kemudian Kurmer kurikulum Merdeka tidak membawa sebuah perubahan yang signifikan pada gaya mengajarnya. Gitu seperti ya. itu. Alhasil sharing ya kepada saya ini gimana nanti akhirnya dari permasalahan itu kita berdiskusi, kemudian ada sebuah jalan keluar yaitu pembelajaran dengan menggunakan media. Media ternyata memang Pak Dodi sudah pernah melakukan hal tersebut dan antusiasme dari murid sangat besar untuk kegiatan tersebut. Seperti itu. Gitu ya. Jadi intinya sebetulnya Pak Dodi itu dulu sudah pernah melakukan pembelajaran yang menggunakan media, cuma hal itu tidak dilakukan secara serius gitu ya. Belum konsisten ya. Oke. Kemudian tadi itu saya juga melihat bahwa Ibu Fitri itu asik sekali ngobrolnya dengan Pak Dodi itu. Malah saya lihat itu tidak seperti proses coaching. Jadi seperti proses ngobrol biasa dan betul-betul itu memang nggak ada pembeda ya, dan betul-betul memang terjalin sebuah kemitraan di situ. Jadi tidak ada pembeda antara guru dengan siswa atau dengan Fitri dengan Pak Dodi itu sama gitu. Ya, saya sampaikan ya hasil observasi yang sudah tadi saya lakukan di situ terkait proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Fitri ya. Yang pertama di situ Bu Fitri itu sudah melakukan proses coaching dengan alur kita. Saya lihat sudah melakukan proses coaching dengan alur kita, di mana tujuannya itu sudah disampaikan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tindak lanjut atau tanggung jawabnya itu sudah terpenuhi gitu ya. Adakah proses dari coaching yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan oleh Bu? Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Ya. Ya, alhamdulillah kalau gitu.
dari kompetensi yang ingin dikembangkan tadi ya, yang tadi kan Bu Fitri kompetensinya yang ingin dikembangkan adalah Bertanya dengan pertanyaan yang ya, berbobot, membuat pertanyaan yang berbobot kan ya. Jadi yang awalnya itu sebelum observasi, jadi di pasca observasi posisinya itu ada di level berapa kayaknya? Sebelum observasi ada di level 6. Level 6 ya. Iya. Nah, kemudian setelah proses observasi, Setelah proses observasi, setelah proses coaching berada naik 2 tingkat. oh naik 2 tingkat. Ada di posisi 8. 8 ya, alhamdulillah kalau gitu ya Bu Fitri ya. Iya. Gitu. Oke. Dari kompetensi yang diambil, adakah kompetensi lain yang ingin Bu Fitri kembangkan? Saya ingin lebih mendengarkan dengan rasa. Oh gitu. Iya. Dengan rasa. Oh jadi selain membuat pertanyaan yang berbobot, juga Bu Fitri itu juga ingin mengembangkan mendengarkan dengan rasa. Iya. Tapi sebetulnya Bu Fitri tadi itu setelah saya amati tiga kompetensinya itu sudah Bu Fitri capai sebetulnya. Jadi sebetulnya sudah dicapai. Mulai dari apa namanya mendengarkan dengan rasa itu, buat pertanyaan berbobot, kemudian hadir sepenuhnya. Karena di situ Bu Fitri betul-betul hadir untuk Pak Dodi yang memang membutuhkan apa ya curhatan gitu ya kalau misalnya itu ya. Oke, jadi sebetulnya tiga kompetensinya itu sudah tercapai Bu Fitri. Cuma nanti hanya butuh apa namanya keberlanjutan aja gitu. Jadi proses coachingnya itu lebih maksimal gitu ya. Gitu ya. Untuk mengembangkan 3 kompetensi tadi, kira-kira yang akan Bu Fitri lakukan itu apa? Kan tadi mau apa namanya? Yang selain membuat pertanyaan bobot, kemudian mengembangkan kompetensi yang mendengarkan dengan rasa. Kira-kira yang apa namanya akan Bu Fitri lakukan itu kira-kira apa sih supaya kompetensi yang mendengarkan dengan rasa itu bisa tercapai? Ya, yang akan saya lakukan itu lebih apa ya mendengarkan dengan hati ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dari hati ke hati gitu ya, gitu ya, gitu ya. Oke. Artinya lebih mendalami, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coaching. Oke. Kemudian yang terakhir nih Bu Fitri, apa kira-kira harapan atau refleksi dari Bu Fitri untuk proses coaching selanjutnya? Harapan saya dalam proses coaching selanjutnya, teman-teman coaching tidak malu untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi sehingga bisa mencari solusi atau jalan keluar dari apa yang menjadi permasalahannya sehingga bisa teratasi. Gitu ya Bu Fitri ya. Oke. Semoga nanti ke depan harapan itu bisa terwujud dan nanti bisa ada keberlanjutan dari proses coaching ini. Di setiap nanti ada permasalahan itu saya rasa teman sejawat kita itu jangan sungkan lah untuk istilahnya berbagi, berefleksi. Jadi ketika dipikir sendiri itu memang lebih kuat. Tapi kalau kita mencari solusinya bersama itu akan lebih enteng dan gampang gitu ya Bu Fitri ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Osnan. Semoga nanti depannya prosesnya lebih. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Osnan. Sama-sama. Saya duluan ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.